Trailer kedua untuk film Godzilla Minus One buatan Toho telah resmi dirilis beberapa hari yang lalu. Dan percaya atau enggak, trailer ini memberikan nuansa yang lebih jelas ketimbang trailer dan teaser sebelumnya, di mana hal itu terlihat lebih epik aja. Apalagi ada penambahan kayak adegan perangnya, kemunculan Godzilla yang tentunya lebih keren, dan juga penampakan semburan napas atom yang beda dari biasanya. So, kalau gitu langsung aja kita breakdown trailer kedua, Godzilla Minus One. Trailer dibuka dengan penampakan kapal karam, sama seperti yang ada di trailer pertamanya, yang kemudian disusul dengan suara seseorang yang mengatakan apa atau siapa yang melakukan ini. Dilihat dari percakapan itu, tampaknya orang-orang ini masih belum tahu apa yang sedang terjadi, karena scene ini kemungkinan berada di bagian awal film, di mana berita tentang kemunculan Godzilla masih dirahasiakan oleh pihak militer. Kemudian, scene berlanjut ke adegan pada saat Godzilla berenang melewati salah satu kapal perang. Apakah ini saat-saat di mana armada angkatan laut bertempur melawan Godzilla? Atau ini merupakan momen di mana Godzilla menghancurkan kapal perang yang kebetulan lagi lewat? Next, kita diperlihatkan kehancuran total yang terjadi di kota Tokyo. Salah satu karakter lalu muncul sambil mengatakan kalau masa depan negeri ini ada di tangan mereka sendiri. Statement ini jelas ingin menunjukkan kalau Jepang sepertinya nggak mau mengulangi kesalahan yang sama pasca kehancuran yang disebabkan oleh bom atom. Orang-orang yang udah menderita setelah perang kini harus diberikan cobaan yang lebih mengerikan ketika sosok seperti Godzilla muncul menyerang daratan Jepang. Kemudian kita diperlihatkan gambar yang sama dengan trailer pertama, yaitu kehancuran yang ditinggalkan pasca serangan pertama Godzilla. Di sini kota terlihat hancur berantakan serta kontur tanah yang juga terlihat berlobang seperti habis terkena serangan napas atom. Atau bisa juga ini adalah efek dari bom yang dijatuhkan oleh militer demi menghentikan Godzilla. Kemudian dari sana sebuah title muncul dengan memperlihatkan kalimat yang bertuliskan New Reign, yang artinya adalah pemerintahan baru. Apakah Jepang bakal membuat semuanya menjadi baru kembali pasca serangan Godzilla? Atau sebenarnya kalimat tadi memiliki pemaknaan yang berbeda, alias Godzilla bakal menghancurkan Jepang sepenuhnya dan keluar sebagai pemenangnya? Adegan lalu berganti pada saat Godzilla menghentakkan kakinya, yang kemudian dilanjutkan dengan karakter yang bernama Kenji Noda yang lagi melakukan rapat sambil mempresentasikan sosok Godzilla sebagai organisme yang gak dikenal. Next, kemudian berbagai kehancuran di kota Tokyo lalu diperlihatkan, termasuk kendaraan yang dilemparkan di tengah kerumunan orang-orang yang mencoba menyelamatkan diri. Gila, keren banget ini cuy. Next, ada karakter Noriko Oishi yang diperankan oleh Minami Hamabe yang lagi melihat kedatangan Godzilla. Dilihat dari posisi dia duduk dan bayangan tangan dengan jaket bergaris di bagian ujungnya menunjukkan kalau Oishi kemungkinan berada di dalam kereta. Di sini kita bisa melihat di bagian belakang, yaitu gedung yang sama dengan yang ada di trailer pertama, yang mana kondisi ini menyiratkan kalau Godzilla adalah sosok yang melakukannya. Scene selanjutnya memperlihatkan salah satu karakter yang lagi melihat sebuah pemukiman penduduk yang udah hancur berantakan. Kemudian ada seorang wanita yang terlihat tersenyum ke arah seorang gadis kecil yang lagi meniup mainannya. Scene ini kemungkinan adalah di mana si wanita atau ibu dari anak ini mencoba menenangkan si anak kecil, yang tentu aja ingin menunjukkan kepada para penonton kalau masih ada sisi kemanusiaan sebelum bencana besar yang akan datang menimpa mereka. Next, scene selanjutnya memperlihatkan beberapa gambar yang dibuat oleh si anak kecil. Di sebelahnya tampak sosok karakter utama, yaitu Koichi Shikishima, yang ternyata si bocil ini merupakan putrinya. Scene ini kemungkinan berada di awal film, di mana Godzilla belum sampai ke daratan. Karena di trailer pertama kita melihat bagaimana Koichi terluka di bagian kepala sambil berusaha menyelamatkan diri bersama dengan Oishi. Kemudian kita diperlihatkan dengan adegan yang lebih jelas, yaitu saat-saat di mana Godzilla menyerang sebuah kereta. Di bagian dalam gerbong, sosok yang kemungkinan adalah Oishi berusaha sekuat tenaga untuk bertahan di tengah amukan Godzilla yang mencabik-cabik kereta tersebut. Di bagian selanjutnya, Godzilla terlihat mengaum tepat sesaat setelah kepulan asap membumbung tinggi. Atau mungkin ini sesaat setelah ledakan besar yang terjadi di trailer pertama.
Raungannya itu loh bener-bener keren cuy. Next kita skip beberapa scene. Di sini kita akan melihat 4 kapal perang angkatan laut Jepang yang sepertinya lagi memburu Godzilla. Pertempuran seru di lautan ini bahkan sampai menggunakan berbagai peralatan berat, termasuk penggunaan ranjau laut yang kemudian diledakkan ke arah Godzilla. Tentu aja serangan itu nggak akan berarti apa-apa. Next, begitu Godzilla sampai di daratan, makhluk raksasa itu langsung melemparkan sebuah kapal yang dilanjutkan dengan sebuah pemandangan yang memperlihatkan sosok Godzilla yang mengaum setelah membuat kehancuran di kota Tokyo. Pasukan darat Jepang juga berusaha sekuat tenaga dengan menurunkan tank demi menghentikan Godzilla. Namun pastinya nggak berdampak apa-apa, karena begitu melihat scene selanjutnya yang menunjukkan bagaimana Koichi menjerit di tengah kengerian yang terjadi, memang menegaskan kalau Godzilla bener-bener nggak pandang bulu. Scene ini kemungkinan adalah saat-saat di mana putrinya udah mati atau menghilang akibat serangan Godzilla. Itulah kenapa di trailer pertama, istri Koichi marah kepada salah seorang prajurit. Scene lalu berlanjut ke sebuah adegan di mana Godzilla mengibaskan ekornya yang membuat salah satu gedung menjadi hancur, yang kemudian disusul dengan kemunculannya dari bawah laut, tepat di samping kapal perang angkatan laut Jepang. Ini mungkin ada hubungannya dengan hancurnya kapal perang di awal trailer tadi, yang mana ini membuktikan kalau Godzilla bakal menghancurkan segala sesuatu yang menghalanginya. Next, selanjutnya, ini nih bagian yang bikin semua fans penasaran ketika plat atau duri tajam Godzilla terlihat tumbuh seperti sebuah meriam yang lagi mengisi tenaga sebelum akhirnya menembak sasarannya. Di Monsterverse, kita sering melihat bagaimana ekor Godzilla bersinar sampai ke bagian kepala sebelum akhirnya menembakkan napas atom. Uniknya, sebelum menembakkannya, lempengan yang di bagian atas itu sempat masuk ke dalam dan sesaat kemudian, boom, sebuah ledakan besar menghancurkan segalanya, termasuk orang-orang yang sebelumnya hanya bisa melongo ketika Godzilla membawa mereka ke alam yang berbeda. Nah, trailer ini bener-bener epic. Perwujudan Godzilla-nya juga mengingatkan gua sama Godzilla di era Heisei. Cuma ini tuh berada di level yang berbeda aja. Nah, dengan semua plot hole yang masih menjadi misteri, tentunya film ini bakalan ditunggu-tunggu sama semua fans Godzilla. Belum lagi efek CGI-nya yang nggak kaleng-kaleng. Terus udah gitu fokus para pemainnya, latar kejadiannya, suasananya, pokoknya luar biasa cuy. Film ini udah tayang di Jepang namun baru masuk ke Amerika di bulan Desember. Jadi santai aja dulu, toh kalau udah ada juga bakalan kita recap. So kalau gitu sekian dulu breakdown trailer kedua untuk film Godzilla Minus One. Gua pamit undur diri, dan keren lo semua. Ciao.